5 pemain naturalisasi tambahan yang bisa bantu timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert lolos Piala Dunia 2026. 5 pemain naturalisasi tambahan yang bisa bantu timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert lolos Piala Dunia 2026 menarik diulas, salah satunya adalah Jairo Riedewald. Ya, timnas Indonesia kini punya pelatih baru, dia adalah legenda timnas Belanda, Patrick Kluivert, yang ditunjuk gantikan Shin Tae-yong. Tugas berat langsung menanti Patrick Kluivert usai resmi jadi pelatih timnas Indonesia. Dia harus melanjutkan perjuangan Shin Tae-yong membawa skuad Garuda lolos Piala Dunia 2026. Kans timnas Indonesia lolos putaran final Piala Dunia 2026 memang terbuka lebar. Pasalnya kini, timnas Indonesia menduduki posisi ketiga di klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan koleksi 6 poin. Kini, masih tersisa 4 pertandingan lagi yang akan dilakoni skuad Garuda di grup C untuk menentukan nasibnya. Usaha Patrick Kluivert membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 pun bisa dibantu sejumlah pemain naturalisasi tambahan. Berikut 5 pemain naturalisasi tambahan yang bisa bantu timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert lolos Piala Dunia 2026. 5. Emil Audero. Salah satu pemain naturalisasi tambahan yang bisa bantu timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert lolos Piala Dunia 2026. Kiper yang kini membela klub Italia, Como 1907, ini bahkan baru saja kirim kode yang disinyalir akan membela timnas Indonesia. Menarik menantikan kiprahnya. Terima kasih banyak kepada semua orang dan fans Indonesia. Sampai jumpa, ya ucap Emil Audero, dikutip dari unggahan akun Instagram Como Football Inalisa Sisi, Rabu, 9 Januari 2025. 4. Pascal Struijk. Kemudian, ada Pascal Struijk. Bek tengah yang kini membela Leeds United ini pun sudah cukup lama dikaitkan dengan timnas Indonesia. Dia berpotensi dinaturalisasi dalam waktu dekat demi membuat skuad Garuda makin tangguh. 3. Jayden Oosterwolde. Jayden Oosterwolde adalah pemain keturunan Indonesia, Suriname, dan Belanda yang lahir di Zwolle pada 26 April 2001 atau 21 tahun lalu. Pemain yang kini membela Fenerbahce ini pun berpeluang jadi amunisi tambahan untuk timnas Indonesia. 2. Miliano Jonathan. Selanjutnya, ada Miliano Jonathans, penyerang muda kelahiran Arnhem, Belanda 5 April 2004 ini punya darah keturunan Indonesia yang berasal dari Depok. Ketangguhan pemain yang satu ini sudah tak perlu diragukan lagi karena dirinya bahkan baru saja resmi direkrut FC Utrecht. 1. Jairo Riedewald. Terakhir, ada nama Jairo Riedewald. Mantan gelandang Crystal Palace ini bisa jadi tambahan penting bagi timnas Indonesia. Sebab, dia punya bakat gemilang dan segudang pengalaman yang bisa membuat skuad Garuda makin tangguh. Media Spanyol, Relevo memprediksi timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Namun syaratnya timnas Indonesia harus tambah pemain naturalisasi top yang bermain di Eropa. Tergabung dalam grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Dilihat dari lawan-lawannya, perjuangan skuad Garuda untuk bisa beraksi di Piala Dunia 2026 pun terbilang cukup terbuka. Karena kita tahu, untuk bisa lolos Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus finish posisi 2 teratas. Tapi, masih ada cara lain yakni dengan berlaga di babak keempat. Itu bisa terjadi jika timnas Indonesia finish di posisi 3 atau 4. Perjalanan timnas Indonesia yang berat ini mencuri perhatian media Spanyol, Relevo. Dalam artikelnya, mereka menyebut kalau skuad Garuda adalah tim yang paling berkembang di Asia bersama pemain keturunannya. Relevo memprediksi kalau tim arahan Patrick Kluivert bisa finish di peringkat kedua di bawah timnas Jepang. Indonesia, tim yang paling berkembang di Asia dan penuh dengan pemain naturalisasi, bisa saja berhasil finish di posisi kedua jika mereka terus tambah pemain naturalisasi, ditulis Relevo dalam artikelnya. Pemain naturalisasi top Eropa akan membawa Indonesia mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia. Semua pasti sepakat jika Indonesia bermain Piala Dunia, ujar media Spanyol tersebut. PSSI resmi mengumumkan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia untuk menggantikan posisi Shin Tae-yong pada Rabu, 8 Januari 2025. Namun, setelah pengumuman Patrick Kluivert sebagai pelatih baru langsung dibanjirin sindiran netizen dan juga ada tagar keluar Kluivert out. PSSI memang telah memecat Shin Tae-yong pada Senin, 6 Januari 2025. Setelah pemecatan tersebut memang ada berbagai ragam reaksi dari pecinta sepak bola Indonesia. Akan tetapi, reaksi keras dari netizen lebih menggila setelah nama Patrick Kluivert diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia. Tak sedikit netizen yang langsung menggunakan tagar Kluivert out.
Padahal dia belum juga datang ke Indonesia. Komentar yang memenuhi Instagram Timnas Indonesia bahkan tak sedikit yang memberikan sindiran. Ini karena video yang menampilkan kompilasi Kluivert yakni justru cuplikan saat dia masih aktif sebagai pemain. Padahal dia didatangkan sebagai pelatih, tetapi cuplikan yang ada bukannya saat ia berada di pinggir lapangan dan melatih. Erick Thohir saat melakukan wawancara dengan Rossi di Kompas TV pun mendapat pertanyaan soal tagar di media sosial yang ramai. Padahal Patrick Kluivert belum datang, tetapi sudah keluar tagar Kluivert out. Orang nomor 1 di PSSI itu memberi jawaban bahwa pelatih Patrick Kluivert ini harus diberi kesempatan. Tapi harus diberi kesempatan, karena ini kan pilihan yang sudah kami ambil, ujar Erick Thohir dalam wawancara dengan Rossi di Kompas TV, Kamis, 9 Januari 2025. Dan kita coba dengan kalkulasi yang baik, tegasnya. Sementara terkait tagar out, Erick menilai bahwa sepak bola Indonesia tidak sehat. Pasalnya, saat Timnas Indonesia gagal di ASEAN Cup 2024 Desember lalu. Namanya juga trending di X, dan tagar Erick Thohir out juga ada. Selain itu, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mencontohkan saat Coach Justin yang mengaku tak akan membahas Shin Tae-yong lagi, seusai ada akun yang memperingatinya. Situasi ini membuat Erick menilai bahwa sepak bola Indonesia tak sehat. Kalau masalah out-outan, setelah Piala AFF ada Erick out, saya juga bingung kadang-kadang, diucap Erick Thohir. Ini sepak bola kita tidak sehat. Kenapa? Coach Justin yang saya rasa pro Shin Tae-yong, yang saya rasa profesional, ketika di ujung ada kritik di buzzer habis. Ada yang kritik ini didoxing habis sampai rumahnya. Saya melihat ada yang spontan, tapi ada yang di orkestra, saya tidak bisa bicara begitu, buzzer. Dan kita sama-sama orang media dan kita tahu politik dan kita punya villa sendiri. Tapi saya tidak mau, istilahnya kembali buka-buka seperti itulah. Dalam kesempatan ini, Erick Thohir meminta agar supporter sepak bola Indonesia bisa terus mendukung masa depan Timnas Indonesia. Yang ini sudah masa lalu, kita bicara masa depan, kata Erick. Cuma yang saya ingin proporsional, ayo dong supporter sepak bola Indonesia ini melihat secara proporsional. Jangan sekarang ada gerakan menghancurkan tim nasional, ini tim kita kok. Dipecah belah antara diaspora dan pemain Indonesia, yang di sini katanya di-follow, dan di sini unfollow, nggak usah. Ini bangsa kita, dan mereka sudah menjadi merah putih semua. Sementara itu, saat ditanya terkait catatan kepelatihan Kluivert yang tak begitu bagus, Erick mengatakan bahwa banyak pelatih yang awalnya tak begitu mentereng. Banyak pelatih yang sukses tidak memiliki punya rekam jejak yang bagus jadi sukses. Zidane bekas pemain legenda sukses di Real Madrid. Beri kesempatan gitu, itu tur Erick. Peluang Jairo Riedewald dan Ulla Romeni untuk bergabung dengan Timnas Indonesia mendapat sorotan tajam dari media Australia. Laporan terkait menekankan bahwa kedua pemain ini bisa menjadi ancaman serius bagi Timnas Australia. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, secara resmi mengonfirmasi niatnya untuk menerapkan naturalisasi terhadap Jairo Ried dan Ulla Romeni. Namun, realisasi proses naturalisasi ini tidak akan berlangsung dalam waktu dekat, terutama karena PSSI sedang memastikan kepada para pemain yang diincar. Walaupun begitu, keterlibatan Jairo dan Romeni bisa menjadi kenyataan saat Timnas Indonesia berkompetisi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Maret 2025. Media Australia, Sydney Morning Sport pun menunjukkan ketertarikan khusus terhadap perkembangan ini. Jika proses naturalisasi berjalan dengan lancar, Jairo dan Romeni berpotensi mengenakan seragam Timnas Indonesia tepat waktu, dan mereka akan memiliki kesempatan untuk menghadapi tim Australia, begitu tulis laporan Morning Sport. Ini tentu akan menjadikan skuad Indonesia semakin kuat dan tentu akan menjadi ancaman berarti bagi skuad Australia, lanjutnya. Patrick Kluivert akan mengambil alih posisi pelatih Timnas Indonesia mulai bulan ini. Dengan waktu 2,5 bulan, Patrick akan mempersiapkan tim jelang melawan Australia pada 20 Maret. Saat ini Indonesia masih berjuang pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Berada di posisi ketiga, skuad Garuda harus mengunci posisi 3 atau 4 demi lolos ke putaran selanjutnya. Bahkan, mereka bisa saja mengejar posisi 2 besar agar bisa lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert menjelaskan bahwa targetnya adalah membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dia akan berjuang keras demi mencapai misi tersebut meski hanya memiliki waktu yang singkat. Menurutnya, semua pemain akan berambisi tinggi untuk bisa berlaga di turnamen kasta tertinggi sepak bola antara negara tersebut. Misinya tentu saja untuk memastikan kami lolos untuk Piala Dunia tahun depan.
Saya pikir kami memiliki kemampuan dan kekuatan serta hasrat untuk mengejarnya, kata Patrick Kluivert dilansir bolasport.com dari Twitter Fabrizio Romano. Pelatih berusia 48 tahun ini melanjutkan, dia berharap langkahnya bisa mendapatkan dukungan dari semua pihak. Menurutnya, tugas ini tidak mudah dan mereka harus bersatu demi bisa bermain di Piala Dunia. Dia berjanji akan memberikan segalanya dan membawa tim ini membuat kejutan. Membutuhkan dukungan dari segenap bangsa Indonesia di belakang kami tentu saja. Saya pikir bersama-sama kami bisa mencapai banyak hal-hal besar, lanjutnya. Patrick juga berharap dukungan dari supporter timnas Indonesia bisa terus hadir. Dia menilai bahwa semua kerja keras dari pemain dan pelatih harus mendapatkan motivasi penuh. Hal tersebut jadi kunci untuk skuad Garuda bisa naik kelas dan semakin berprestasi di masa depan. Selain itu, suntikan semangat dibutuhkan agar pemain yang bertarung di lapangan bisa memberikan kontribusi maksimal. Ia seperti orang tahu dan semua bagian perlu saling melengkapi dengan sempurna saat ini. Kami sedang dalam proses untuk menyatukan segala sesuatu, tapi sangat penting sebuah tim. Bukan hanya tentang pelatih, pemain, atau orang-orang di sekitar tim tapi juga tentang supporter. Mereka adalah bagian yang vital dari perjalanan kami, itu tutupnya. Dua kelompok supporter timnas Indonesia, La Grande Indonesia dan Ultras Garuda memberikan respons berbeda untuk penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar timnas Indonesia. Dua kelompok supporter timnas Indonesia, La Grande Indonesia dan Ultras Garuda memberi respons terkait penunjukan Patrick Kluivert. La Grande Indonesia adalah penghuni tetap Tribun Utara sedangkan Ultra Garuda adalah penghuni tetap Tribun Selatan setiap kali timnas Indonesia bertanding dimanapun kandangnya. Adapun respons dari kedua kelompok supporter tersebut mengindikasikan belum menerima benar pemecatan sepihak Shin Tae-yong. La Grande Indonesia telah menyambut Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar timnas Indonesia. Namun mereka langsung menuntut timnas Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, atau dengan kata lain timnas Indonesia harus menempati peringkat 2 pada kualifikasi putaran ketiga ini di bawah Patrick Kluivert. Selamat datang Coach Patrick Kluivert di rimba sepak bola Indonesia. Kami tekankan tugasmu sangat berat, jadi jangan main-main dalam mengemban tugas apalagi rungkat, ditulis La Grande Indonesia. Suka tidak suka, mau tidak mau, kamu telah mengambil tongkat estafet dari Coach Shin, tongkat yang sudah dia jalankan lebih dari separuh perjalanan. Bagi kami, sudah tidak ada lagi proses, kami ingin kau membawa kami langsung ke Piala Dunia 2026 yang artinya harus menjadi runner-up di kualifikasi putaran ketiga yang menyisakan 4 pertandingan, tidak bisa ditawar. Tidak ada lagi drama, karena kami mendukung kalian bukan sekedar drama. Selamat bertugas, bawa kami ke Piala Dunia 2026, ditambahnya. Sementara Ultras Garuda bahkan belum memberi sambutan kepada Patrick Kluivert. Pernyataan terakhir mereka justru memberi surat terbuka untuk PSSI, untuk menjelaskan keputusan memecat Shin Tae-yong. Melalui surat ini, kami ingin menyampaikan pandangan dan aspirasi terkait keputusan pemutusan hubungan kerjasama dengan pelatih Shin Tae-yong baru-baru ini menjadi perhatian publik, ditulisnya. Kami merasa keputusan tersebut perlu dikaji lebih mendalam, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap perkembangan tim nasional dan harapan masyarakat pecinta sepak bola Indonesia, ditambahnya. Dengan sikap dua kelompok supporter timnas Indonesia tersebut, Patrick Kluivert tampaknya akan menghadapi tantangan memenangkan hati supporter. Dalam wawancara terkininya, ex-striker Barcelona itu memang meminta supporter untuk terus memberi dukungan timnas Indonesia demi lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Ia seperti orang tahu dan semua bagian perlu saling melengkapi dengan sempurna saat ini, kata Kluivert dilansir bolasport.com dari Instagram Fabrizio Romano. Kami sedang dalam proses untuk menyatukan segala sesuatu, tapi sangat penting sebuah tim. Bukan hanya tentang pelatih, pemain, atau orang-orang di sekitar tim tapi juga tentang supporter. Mereka adalah bagian yang vital dari perjalanan kami, ditambahnya. Masyarakat Bahrain panik timnas Indonesia dikabarkan diperkuat pemain keturunan tambahan di bawah asuhan Patrick Kluivert. Ya, masyarakat Bahrain menyoroti kabar timnas Indonesia akan memiliki pemain naturalisasi tambahan pada bulan Maret 2025 mendatang. Kabar ini sempat disampaikan Exco PSSI, Arya Sinulinga dan Ketum PSSI Erick Thohir. Ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum bulan Maret mendatang. Tentunya hadirnya Patrick Kluivert akan menjadi magnet bagi pemain keturunan agar mau perkuat timnas, kata Arya mengutip dari Instagram. Masyarakat Bahrain pun tampak panik mendengar kabar itu. Sebab, skuad Garuda julukan timnas Indonesia sendiri sudah tampil tangguh dengan kehadiran sejumlah pemain naturalisasi yang ada saat ini. Kekuatan timnas Indonesia turut terlihat saat bertanding melawan Arab Saudi dalam laga ke-6 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga itu,
skuad Garuda bisa membantai timnas Arab Saudi dengan skor 2-0. Tak ayal, jika benar kehadiran pemain naturalisasi tambahan pada Maret 2025, skuad Garuda bisa makin menggila. Lewat unggahan akun Twitter Al Zain, desakan disampaikan untuk timnas Bahrain agar segera bersiap. Sebab, ada banyak kekurangan yang dinilai terdapat di timnas Bahrain saat ini. Timnas Indonesia semakin kuat, pemain naturalisasi dari Eropa terus berdatangan, kita harus bersiap, jika tidak ingin nasib sama seperti Arab Saudi, ujar Al Zain. Misi Indonesia untuk balas dendam ketika bertandang ke sini, Bahrain, tentu akan sangat berapi-api, jadi bersiaplah dari sekarang, tegasnya. Patrick Kluivert secara resmi menjadi pelatih timnas Indonesia. Juru taktik asal Belanda itu datang untuk menggantikan Shin Tae-yong. Patrick Kluivert akan dikontrak selama 2 tahun ke depan. PSSI menyiapkan opsi perpanjangan kontrak 2 tahun lagi apabila Patrick Kluivert berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert datang dengan membawa 2 asisten pelatihnya yakni Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Pelatih berusia 48 tahun itu juga akan ditemani oleh 2 asisten pelatih lokal dari Indonesia yang sudah disiapkan PSSI. Patrick Kluivert diminta membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Peluang timnas Indonesia untuk tampil di turnamen tersebut sangat besar. Pasalnya saat ini timnas Indonesia duduk di posisi ketiga klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih mengemas 6 poin dari 6 pertandingan yang sudah dijalani. Tugas pertama Patrick Kluivert yakni membawa timnas Indonesia menjalani pertandingan tandang melawan Australia pada laga ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut akan digelar di Sydney Football Stadium, Australia, pada 20 Maret 2025. Mendapatkan target membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 membuat Patrick Kluivert angkat bicara. Kepada media Belanda, Voetbal Primeur, Patrick Kluivert menegaskan bahwa ia juga ingin membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Kami ingin lolos ke Piala Dunia, kata Patrick Kluivert, Rabu, 8 Januari 2025. Patrick Kluivert menegaskan bahwa perjalanan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 tidak mudah. Itu tidak mudah di grup yang dihuni Jepang, Australia, Cina, Arab Saudi, dan Bahrain. Tapi 4 pertandingan sebelum akhir, kami punya posisi di tangan kami sendiri. Kami berada di urutan ketiga dan harus finish di 2 pertandingan pertama untuk mendapat tiket langsung. Kalau kami berada di posisi 3 dan 4, kami terus punya peluang, tutup Patrick Kluivert. Calon pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert akan bergerak cepat mengajukan sejumlah nama pemain untuk dinaturalisasi demi bisa perkuat timnas Indonesia. Hal itu diketahui melalui Instagram Sekjen PSSI, Arya Sinulinga, pada Rabu 8 Januari 2025. Dalam postingan Arya Sinulinga, ia menyatakan Patrick Kluivert sudah menyodorkan nama-nama pemain untuk dinaturalisasi. Arya Sinulinga mengatakan soal pemain naturalisasi terus menjadi poin penting dalam tubuh skuad timnas Indonesia. Salah satu yang menjadi agenda pembahasan kami adalah pemain diaspora. Calon pelatih timnas telah memfinalkan nama-nama calon pemain naturalisasi berdasarkan perkembangan terakhir, kata Arya Sinulinga dilansir dari Instagram. Pria berkacamata itu mengatakan menyambut baik permintaan pelatih asal Belanda itu. Oleh sebab itu, pihaknya akan bergerak cepat untuk proses pemain naturalisasi. Ketum PSSI pun mendukung penuh dan telah menyetujui. Sejalan dengan hal itu, kita semua akan bekerja sama dengan seluruh elemen yang terlibat, agar semua proses berjalan dengan cepat, ujarnya. Arya mengatakan PSSI akan langsung memantau nama-nama pemain tersebut, jika Patrick Kluivert sudah memberikan rekomendasi. Tak kalah penting, delegasi juga akan memantau langsung pertandingan serta latihan mereka. Itu guna memastikan kualitas para calon pemain sesuai dengan standar yang dikehendaki Patrick Kluivert, katanya. Semua ini adalah bagian dari upaya kami bersama membuat timnas Indonesia lebih kompetitif dan mengharumkan nama bangsa di ajang internasional seperti kualifikasi Piala Dunia 2026, tandasnya. Calon pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dikabarkan terlibat kasus hutang judi online. Bahkan, hutang mantan pemain timnas Belanda itu sampai 16 miliar rupiah. Lantas bagaimana tanggapan dari PSSI? Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membenarkan salah satu kandidat pelatih timnas Indonesia adalah Patrick Kluivert.
Patrick Kluivert pun dikabarkan terpilih menjadi pelatih timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Pelatih berusia 48 tahun itu akan dikontrak 2 musim dengan opsi perpanjangan. Patrick Kluivert akan diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia pada Minggu, 12 Januari 2025. Jelang kedatangannya, media sosial ramai membahas semua tentang Patrick Kluivert. Salah satunya kasus judi online yang menyeret mantan pemain AC Milan tersebut. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menegaskan bahwa tidak mungkin Patrick Kluivert terlibat judi online. Susah juga ya kami ngomongnya. Yang pasti kalau dia terlibat match fixing atau judi, pasti orangnya di blacklist di Eropa, kata Arya Sinulinga kepada awak media termasuk Bolasport.com. Arya Sinulinga menambahkan, sebelum PSSI menunjuk 3 kandidat pelatih, pastinya dilihat terlebih dahulu latar belakangnya. PSSI tidak mungkin sembarangan menunjuk pelatih yang terlibat kasus merugikan timnas Indonesia. Sebelumnya ada 3 pelatih lainnya yang dibidik PSSI selain Patrick Kluivert. Sayangnya saat melakukan interview dengan Erick Thohir, hanya Patrick Kluivert saja yang datang. 2 pelatih lainnya tidak datang. Walhasil PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Setahu kami kalau orangnya terlibat skandal apapun itu, pasti sudah di blacklist di Eropa. Jadi ini dia tidak di blacklist di Eropa. 3 nama yang kami ambil itu tidak di blacklist di Eropa, kata Arya Sinulinga. Media Belanda, De Volkskrant, pernah memberitakan Patrick Kluivert terlihat masalah utang judi. Kala itu mantan direktur Akademi FC Barcelona itu sempat diperas oleh kelompok kriminal akibat utang judi tersebut. Menurut laporan tersebut, utang menumpuk yang dilakukan oleh Kluivert pada 2011 dan 2012, ketika dia masih menjadi pelatih tim cadangan di FC Twente. Pada saat itu, aktivitas berjudi pada pertandingan klub sendiri tidaklah ilegal. Patrick Kluivert akhirnya tidak sedang diselidiki atas dugaan pengaturan skor. Namun dirinya akhirnya terbebas usai sebagian besar utangnya telah dilunasi, menurut laporan tersebut. Pengacaranya, Gerard Spong, menekankan bahwa investigasi yang sedang berlangsung berkisar pada geng kriminal, bukan Kluivert. Menurut laporan tersebut, Spong mengatakan bahwa kliennya adalah seorang korban. Terbaru, terungkap ternyata wajah Patrick Kluivert muncul sebagai brand ambasador situs judi online. Dalam keterangan situs tersebut, Patrick Kluivert menjadi ambasador pada 2022 hingga 2023. Jadi clear ya dia tidak di blacklist. Kalau di blacklist, tidak mungkin kami panggil, tutup Arya Sinulinga. Ada 3 pemain naturalisasi grade A yang berpotensi gabung timnas Indonesia jika Patrick Kluivert latih skuad Garuda. Ketiga pemain ini sejatinya sudah lama dikaitkan dengan skuad Garuda, termasuk saat Shin Tae-yong masih menangani Pratama Arhan CS. Hanya saja, PSSI belum berhasil meyakinkan pemain keturunan grade A itu untuk memperkuat timnas Indonesia. Berbagai faktor menjadi penyebab para pemain keturunan itu menolak untuk dinaturalisasi, salah satunya karena masih percaya bisa menembus timnas kelahiran mereka, seperti ada yang masih berharap bisa perkuat Italia hingga Belanda. Kendati demikian, kehadiran Kluivert mungkin saja bisa meyakinkan lagi para pemain keturunan grade A itu untuk memperkuat timnas Indonesia. Kluivert memang masih minim pengalaman melatih, namun ia adalah legenda timnas Belanda. Dengan nama top Kluivert, diharapkan para pemain keturunan yang sempat menolak Garuda bisa segera merapat ke timnas Indonesia. Lantas siapa saja mereka? Berikut 3 pemain naturalisasi grade A yang berpotensi gabung timnas Indonesia jika Patrick Kluivert latih skuad Garuda. 3. Emil Audero. Emil Audero sejatinya sudah sempat didekati PSSI. Namun, kiper yang bermain untuk Como 1907 di Liga Italia 2024 hingga 2026 menolak mentah-mentah ajakan PSSI untuk dinaturalisasi. Sebab Emil Audero masih berusaha menembus skuad timnas Italia. Kini, nyatanya Emil Audero belum berhasil mencapai target itu. Emil yang masih kesulitan menembus skuad timnas Italia mungkin saja mulai tertarik memperkuat timnas Indonesia. 2. Pascal Struijk. Struijk dipercaya akan menambah kekuatan di lini pertahanan timnas Indonesia. Sejauh ini, memang PSSI lebih banyak menaturalisasi pemain belakang. Sejauh ini sudah cukup banyak pemain keturunan yang bermain sebagai bek tengah, namun kehadiran Struijk tetap dinantikan. Saat ini pemain keturunan Belanda Indonesia itu bermain di Leeds United. 1. Miliano Manhoef. Manhoef dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia dari sang kakek di pihak ibunya yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Winger berusia 23 tahun itu pun diketahui tengah bermain di Championship 2024 hingga 2025 bersama Stoke City. Sayangnya, Manhoef sudah beberapa kali membela timnas Belanda U21. Hal itu jelas membuat proses naturalisasi Manhoef akan sedikit sulit.
Gimana nih menurut kalian? Apakah Patrick Kluivert layak untuk menggantikan Shin Tae-yong atau tidak?